Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya haqaba. Yang saya hormati para dewan juri yang baik hati, yang selalu dinanti penilaiannya untuk kami, para peserta lomba Dai Mitra Polri. Yang saya hormati para sahabat Polri dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim. Saya dari Lampung Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu judul ceramah atau khutbah, yaitu Pemuda adalah Harapan Bangsa. Sahabat Polri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab ketika penat, ketika sudah mentok, tidak bisa berpikir lagi untuk mencari solusi menghadapi sebuah masalah, maka beliau memanggil para pemuda untuk dimintai pendapatnya, dimintai ide-ide cemerlangnya, solusi-solusi terbaiknya. Kemudian sahabat Polri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, berkata dengan perkataan yang sangat terkenalnya, beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengucapkan dunia. Sahabat Polri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu penting peran pemuda bagi bangsa untuk maju, untuk sukses. Maka dalam setiap masa, dimanapun berada, maka pemuda menjadi tolak ukur pertama untuk kesuksesan bangsa dimanapun berada. Sahabat Polri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pemuda, orang tua harus ada kerjasama, kolaborasi. Karena pemuda adalah orang-orang yang punya imajinasi tinggi. Dan orang tua mempunyai kehati-hatian yang sangat tinggi. Sehingga ketika berkolaborasi menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk kesuksesan bangsa. Sahabat Polri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah, pemuda seperti apa yang diharapkan oleh bangsa kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan gambaran pemuda seperti apa yang diharapkan oleh bangsa kita ini, bangsa yang besar kita ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya kisah mereka para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan huda, petunjuk pada mereka. Yang pertama dari ayat ini mengatakan bahwa pemuda yang diharapkan oleh bangsa kita yang besar ini adalah pemuda yang mempunyai keyakinan, keimanan yang teguh, yang kuat, yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak goyah, tidak berubah ketika ada rayuan-rayuan yang menjadikan para pemuda melenceng dari niat yang pertama, melenceng dari kejelekan-kejelekan. Itu yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pemuda yang kokoh imannya. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada pelayannya, la abrahu, aku tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku kepada pertemuan dua laut. Au amdiya haqaba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Itu kata Nabi Musa. Ayat ini memberikan pesan, petunjuk kepada kita bahwa pemuda yang diharapkan oleh bangsa yang besar ini adalah pemuda yang kuat mentalnya, pribadinya kuat, kokoh, tahan banting, dan sebagainya. Sehingga para pemuda seperti ini tidak akan pernah berhenti sampai cita-citanya tercapai. Maka dari itu sahabat Polri yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua ciri pemuda yang diharapkan bangsa kita yang besar ini, supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang sukses, yang maju, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Maka perhatikanlah pesan Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Yang pertama adalah iman yang kuat, takwa yang kuat. Yang kedua adalah kepribadian yang kuat, yang kokoh. Inilah yang diharapkan bangsa kita ke depan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sukses, bangsa yang maju, bangsa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu adalah karena adanya keimanan dalam diri-diri mereka. Dan tentu ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang Islam saja. Saudara-saudara kita yang non-Islam juga berperan dalam kemerdekaan, dalam kemajuan bangsa ini. Maka di ayat yang kedua tadi dikatakan, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan pernah berhenti sampai kepada tujuan. Inilah semangat yang dibawa oleh bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia, bangsa Indonesia yang besar ini. Inilah bekal yang sangat bagus, yang sangat baik. Dan alhamdulillah Indonesia pada waktu itu mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ketika para pemuda bangsa kita ini menjadi para pemuda yang terus memperbaharui imannya, menguatkan takwanya, meneguhkan hatinya, menguatkan pribadinya, mentalnya, maka insya Allah bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang sukses, yang maju, yang disegani, yang dicintai rakyatnya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bagian dari kesuksesan bangsa kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pada Allah mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.